Menelaah kebahasaan teks laporan percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Rob, tambahkanlah ilmu bagiku dan berilah aku kefahaman. Ingat, karena masih pandemi COVID-19, saat bersin atau batuk, tutuplah hidung dan mulutmu dengan tisu. Setelah itu, jangan lupa buang tisunya ke tempat sampah, lalu cuci tangan. Atau, gunakan bagian dalam dari sikumu untuk menutup mulut dan hidungmu. Sebelum mempelajari teks laporan percobaan, simaklah terlebih dahulu video berikut. Setelah kalian menyimak, jawablah pertanyaan berikut. Pelajaran hidup apakah yang kamu peroleh dari tayangan video tersebut? Adakah perasaan dirimu tergugah untuk selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini? Pelajaran kita kali ini menelaah kebahasaan teks laporan percobaan. Tentu saja setelah kalian belajar diharapkan dapat menelaah kebahasaan teks laporan percobaan. Ciri kebahasaan merupakan unsur terpenting dalam pembuatan suatu teks. Pada pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks, ciri kebahasaan adalah unsur-unsur yang membangun suatu bahasa atau kalimat. Aspek kebahasaan teks laporan percobaan
memuat istilah ilmiah, kata kerja tindakan atau kalimat perintah, kata yang menyatakan pendefinisian, konjungsi atau kata hubung, kata bilangan, kalimat kompleks, gambar grafis, dan kata rujukan. Perhatikan aspek kebahasaan yang terdapat pada contoh kutipan teks laporan percobaan berikut. Makanan yang masuk ke tubuh kita akan diproses melalui sistem pencernaan yang dipecah menjadi molekul sederhana melalui dua cara, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Perhatikan kata-kata berikut: molekul, mekanis, kimiawi. Apabila kita perhatikan, kata-kata ini jarang kita dengarkan pada pembicaraan sehari-hari. Kata molekul, mekanis, dan kimiawi pada kalimat di atas adalah kata istilah teknis, yaitu istilah keilmuan yang digunakan dalam bidang tertentu. Molekul artinya bagian terkecil senyawa yang terbentuk dari kumpulan atom yang terikat secara kimiawi. Mekanis artinya otomatis menurut kerja mesin, kimiawi artinya secara atau berkenaan dengan kimia. Kata-kata tersebut bisa kita cari artinya di kamus. Perhatikan lagi kalimat-kalimat berikut. Ambillah balon karet yang telah disiapkan. Masukkan lem kayu ke dalam wadah, campur dengan sedikit air. Perhatikan kata ambillah, masukkan. Kata ambillah dan masukkan adalah kata kerja tindakan. Kalimat 1 dan 2 merupakan kalimat perintah, kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Dari dua contoh ini, kita dapat melihat bahwa pada teks laporan percobaan digunakan istilah, kata-kata istilah. Ada lagi menggunakan pula kata kerja tindakan. Berikutnya, lampion benang merupakan sebuah lampu yang dibuat menggunakan benang atau tali yang dibentuk sebagai tempat bohlam lampion. Kalimat kedua, zat asam arang adalah sejenis senyawa kimia yang terdiri dari dua atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan sebuah atom karbon. Pada kalimat ini kita perhatikan ada kata lampion benang merupakan. Zat asam arang adalah. Pada kalimat 1, setelah kata lampion benang merupakan, maka kalimat atau kata-kata berikutnya pada kalimat tersebut menjelaskan apa itu lampion benang. Penjelasannya, sebuah lampu yang dibuat menggunakan benang atau tali yang dibentuk sebagai tempat bohlam lampion. Begitu pula pada kalimat kedua, ada penjelasan tentang apa itu zat asam arang. Kata-kata lampion benang merupakan, zat asam arang adalah kata yang menyatakan pendefinisian yang ditandai oleh penggunaan kata merupakan, adalah, yaitu, yakni, dan disebut. Jadi kata-kata tersebut menjelaskan atau mendefinisikan dari kata sebelumnya. Kutipan teks laporan percobaan berikutnya. Kalimat 1, protein adalah zat makanan terpenting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pengganti bagian yang rusak. Setelah 10 menit, mengamati kertas coklat satu persatu dengan menggunakan lampu atau senter ke arah bekas usapan dari bahan-bahan yang diuji. Kalimat 3, jika asupan lemak berlebih akan mengakibatkan efek yang tidak baik bagi tubuh.
4. Karbohidrat memegang peranan penting dalam alam karena merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia. 5. Lampion yang indah pun telah dibuat, walaupun agak terlalu susah, namun jika kita ulet dan teliti dalam membuatnya, maka akan terasa lebih mudah dan cepat. Pada kalimat 1, terdapat kata untuk. Ada pula kata dan. Kata ini merupakan konjungsi atau kata hubung. Kata untuk menghubungkan protein adalah zat makanan terpenting. Untuk apakah? Pertumbuhan, perkembangan. Lalu ada lagi tambahan, selain protein itu penting bagi pertumbuhan, perkembangan, dan. Jadi ada penambahan pengganti bagian yang rusak. Pada kalimat kedua, setelah 10 menit mengamati kertas coklat satu persatu, kapan? Setelah 10 menit. Ini kata setelah merupakan konjungsi atau kata hubung. Menggunakan lampu atau senter. Kata atau adalah memilih. Boleh pengamatan itu menggunakan lampu, boleh juga menggunakan senter. Pada kalimat ketiga, kita temukan kata jika. Bagi. Jika asupan lemak berlebih, andaikan asupan lemak berlebih, adanya pengandaian, akan mengakibatkan efek yang tidak baik bagi tubuh. Kata jika adalah konjungsi atau kata hubung. Bagi juga konjungsi, kata hubung. Mengakibatkan efek tidak baik bagi apa? Bagi tubuh. Pada kalimat keempat, ada konjungsi karena. Apabila kita ubah dari kata pernyataan menjadi pertanyaan, mengapa karbohidrat memegang peranan penting dalam alam? Nah, di sana fungsi ada kata konjungsi, karena merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia. Jadi konjungsi ini menghubungkan antara kata atau kalimat karbohidrat memegang peranan penting dalam alam. Lalu ada lagi, ya, mengapa memegang peranan penting dalam alam? Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia. Sehingga kata karena ini merupakan konjungsi. Kalimat kelima, lampion yang indah pun telah dibuat. Walaupun agak terlalu susah, namun jika kita ulet dan teliti dalam membuatnya, maka akan terasa lebih mudah dan cepat. Ada kata walaupun, namun. Apabila kita perhatikan, konjungsi atau kata hubung yang ada pada kalimat-kalimat tadi, ada yang menyatakan hubungan tujuan, untuk, agar, supaya. Ada pula yang menyatakan hubungan penambahan, dan, serta, lagi pula. Hubungan waktu, setelah, sebelum, ketika, sejak. Hubungan pemilihan atau hubungan syarat kalau, jika, bila, apabila. Hubungan sebab, karena. Hubungan perlawanan, biarpun, walaupun. Itulah aspek kebahasaan lain yang ada pada teks laporan percobaan. Kata yang menyatakan pendefinisian dan konjungsi.
Perhatikan kembali contoh kalimat berikut. Masukkan 1 gram sampel pada cawan porselen. Pertama, ambillah balon karet yang telah disiapkan. Tiup atau isi angin sampai ukuran yang diinginkan. Kalimat ketiga, usahakan jangan terlalu besar karena akan memerlukan bahan serta waktu yang lebih banyak. Pada kalimat 1, ada lambang bilangan 1. Kalimat kedua ada kata pertama. Kalimat ketiga ada kata besar dan banyak. Kata-kata tersebut merupakan kata bilangan atau numeralia, yaitu kata yang digunakan untuk menyatakan jumlah orang, benda, binatang, dan lainnya atau urutan. Kata bilangan dibagi dua, yaitu kata bilangan tentu 1, 12, dan tingkat kedua ke 10. Serta kata bilangan tak tentu, banyak, seluruh, beberapa, sebagian. Seperti nampak pada contoh kalimat di bawah. Ada kata 1, pertama. Kata 1 adalah kata bilangan tentu. Kata bilangan tingkat pertama. Lalu kata bilangan tak tentu, banyak, besar. Kalimat berikutnya, setelah semua alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat lampion benang telah siap. Sekarang kita lanjut langkah-langkah untuk membuatnya. Dibutuhkan ketekunan dan keuletan membuat lampion benang ini. Kalimat ketiga, makanan merupakan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan mutlak yang wajib dipenuhi bagi setiap makhluk hidup. Perhatikan kalimat, setelah semua alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat lampion benang telah siap. Sekarang kita lanjut langkah-langkah untuk membuatnya. Maka kalimat ini merupakan kalimat kompleks karena pada mulanya terdiri atas beberapa kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Kalimat ini apabila dipisah menjadi semua alat dan bahan yang dibutuhkan membuat lampion benang telah siap. Kita lanjut langkah-langkah untuk membuatnya. Digabungkan menjadi setelah semua alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat lampion benang telah siap, sekarang kita lanjut langkah-langkah untuk membuatnya. Pada kalimat kedua, dibutuhkan ketekunan dan keuletan. Nah, di sini ada ketekunan. Dibutuhkan ketekunan membuat lampion benang ini. Kalau kita urai kalimat tersebut pada mulanya adalah dibutuhkan ketekunan membuat lampion benang ini. Dan kalimat dibutuhkan keuletan membuat lampion benang ini. Lalu kalimat dari pada mulanya terdiri atas 2 kalimat menjadi 1 kalimat. Dibutuhkan ketekunan dan keuletan membuat lampion benang ini. Inilah kalimat kompleks. Kalimat ketiga, makanan merupakan kebutuhan sehari-hari. Ada lagi, dan kebutuhan mutlak yang wajib dipenuhi bagi setiap makhluk hidup. Kalimat ini dinamakan kalimat kompleks karena pada mulanya terdiri atas 2 kalimat. Makanan merupakan kebutuhan sehari-hari bagi setiap makhluk hidup. Makanan merupakan kebutuhan mutlak yang wajib dipenuhi bagi setiap makhluk hidup. Dari 2 kalimat tersebut menjadi 1 kalimat. Inilah yang dinamakan kalimat kompleks atau majemuk, adalah kalimat yang memiliki lebih dari 1 pola kalimat. Kalimat kompleks terdiri atas lebih dari 1 kalimat tunggal atau kalimat simpleks. Kalimat berikutnya yang akan kita telaah. 1. Kekurangan protein banyak terdapat pada masyarakat sosial ekonomi rendah.
Apabila hal ini terjadi pada stadium berat, akan menyebabkan kwashiorkor pada anak-anak di bawah 5 tahun atau balita. Kalimat kedua, aduk air dan jus lemon dengan sendok, lalu celupkan cotton bud ke dalam campuran tersebut. Perhatikan kata, kekurangan protein banyak terdapat pada masyarakat sosial ekonomi rendah. Lalu pada kalimat kedua ada hal ini. Kata hal ini pada kalimat kedua adalah pengganti pada kalimat sebelumnya. Apabila kekurangan protein yang terjadi pada masyarakat ekonomi rendah ini pada stadium berat akan menyebabkan kwashiorkor. Jadi kata hal ini merupakan pengganti kalimat sebelumnya. Pada kalimat kedua, aduk air dan jus lemon dengan sendok. Perhatikan lagi kata tersebut. Kata tersebut adalah kata pengganti dari kalimat sebelumnya. Lalu celupkan cotton bud ke dalam campuran air dan jus lemon. Kata hal ini dan kata tersebut dinamakan kata rujukan, yaitu kata yang merujuk pada kata, frasa, klausa, atau kalimat sebelumnya. Kata rujukan benda, jadi kata rujukan ini ada kata rujukan benda, yaitu ini, itu, tersebut, kata rujukan tempat, di sana, di sini, dan kata rujukan orang, beliau, dianya. Apabila kita perhatikan teks laporan percobaan, kita pun akan menemukan tabel, gambar-gambar. Nah, ini adalah aspek kebahasaan lain dari teks laporan percobaan, memiliki gambar grafis. Adanya penggunaan gambar-gambar grafis seperti tabel, grafik, bagan, diagram, dan sejenisnya. Kita telah belajar tentang menelaah teks laporan percobaan dengan memperhatikan bahwa di dalam laporan percobaan ada istilah teknis, kata kerja tindakan, kata yang menyatakan pendefinisian, konjungsi, kata bilangan, kalimat kompleks, gambar grafis, dan kata rujukan. Untuk dapat memahami tentang aspek kebahasaan laporan teks laporan percobaan, latihlah penelaaan kebahasaan teks laporan percobaan pada teks berikut. Membuat tinta tidak terlihat. Silakan kamu lakukan telaah dari teks ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Senantiasa tetap berdoa kepada Allah, semoga yang kita pelajari kali ini, yaitu menelaah kebahasaan teks laporan percobaan, dapat memberi manfaat untuk kita. Tetap semangat untuk menambah pengetahuan. Selalu laksanakan protokol kesehatan pada masa pandemi ini. Jaga jarak, memakai masker, dan rajin cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.